Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai program Tridharma perguruan tinggi. Kali ini ada isu sangat menarik adalah maksimisasi model-model dalam software R. Jadi pada kesempatan pagi ini kita akan mencoba memaksimalkan model-model yang sudah baku dalam software R. Jadi model-model yang sudah baku ini mengakibatkan kita tidak lagi berpusing-pusing dengan bentuk fungsi densitas karena dalam R sudah diberikan bentuk bakunya. Kita hanya tinggal menyusun program yang sangat baik yang dapat dirancang, menghasilkan hasil-hasil pemodelan. Tentu kita akan mencari yang terbaik, mencari AIC, mencari parameter dan seterusnya seperti yang sudah dibahas dalam Rado Institute. Ini diberikan, dikaji adalah untuk memperlihatkan bahwa R itu sendiri sudah standar, tetapi hanya terbatas kepada model-model yang sudah baku dalam R itu sendiri. Oke, kita coba lihat model-model yang dimaksud dalam R ini. Kita coba buka R kita dulu untuk melihat model-model baku yang dimaksud. Jadi kalau kita mau lihat model-model yang baku, kita coba ketik saja dulu D gamma, densitas gamma, lalu kita coba kita panggil indeks apa-apa saja yang sudah ada, indeks. Nah, kita coba lihat D, density. Nah, di D ini ada beberapa model, contoh misalnya ada beta, distribusi, ada binomial, ada Cauchy distribution, terus ke bawah lagi ada exponential distribution, ada F distribution, terus ada gamma distribution, ada geometric distribution, ada hypergeometric distribution. Ini yang sudah standar dalam gamma. Ada log normal distribution dengan nama D log normal. Kita juga harus tahu namanya dengan nama D log normal. Nah, namanya adalah D log normal, DLR norm. Ada logistik, D logis, oke, D logis. Ada multinomial, ada binomial, ada normal, ada Poisson dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat bentuk-bentuk standar yang diberikan itu ada D Weibull, ada D logis. Kalau diberi tanda D itu menunjukkan dia D logistik, density function. Nah, kita sudah lihat bentuk-bentuk baku yang ada. Memang tidak semua model yang ada, cuman kalau model yang ada kita udah berkali-kali bahas ya. Nah, maksimalisasi. Nah, cuma kita manfaatkan R kita untuk melihat, merancang bagaimana R itu dapat digunakan memaksimalkan model-model bawaan R. Nah, ini adalah data yang akan kita uji coba, data yang telah sering kita pakai untuk memodelkan sesuatu dalam riset artikel. Nah, ini data kita. Lalu ada model-model. Nah, ini model bawaan tadi di Weibull. Oh, ini dia dalam bawaan R. Kita hanya tinggal merancang log likelihood dengan menggunakan sum log densitas. Oke, ada X, ada parameter 1, parameter 2. Kita gunakan optim untuk mendapatkan parameter. Tentu ada nilai awal untuk parameter 1 dan 1 untuk parameter 2. Coba kita runkan optim kita lihat, ini dia WB. WB. Nah, parameter 1 ada 1,3, parameter 2 2,13. Nah, ada item kedua hasil dari WB atau optim tadi adalah dollar value. Dollar value ini maksudnya adalah minus log likelihood. Jadi kalau minus log likelihood sudah diberikan, artinya mencari AIC cukup hanya 2 dikali WB item kedua. Nah, item kedua ini kita gunakan siku 2 kali, kurung siku 2 kali, dan gunakan item kedua.
Jadi tanda minus nggak ada lagi karena WB item kedua ini merupakan minus log likelihood. Sudah diwakili di sini minusnya. Jadi tinggal hanya 2 kali WB. Siku 2 kali yang kedua atau item kedua tambah 2 kali banyak parameter Weibull. Jadi AIC-nya kita tidak lagi berpatokan kepada rumus log likelihood karena dalam WB sendiri telah diberikan item kedua yaitu minus log likelihood. Nah ini di Weibull. Hal yang sama, nah untuk menggambarkan grafik tentu kita menggunakan fungsi densitas WBI dengan D Weibull XI. XI ini adalah bilangan dari 0 sampai 2 kali maksimum data melompat 0,1. Ini gunanya untuk menghasilkan plot FWBI, sedangkan FWB ini gunanya adalah untuk keperluan yang lain seperti log likelihood dan seterusnya. Kita hilangkan pun tak apa-apa, dihilangkan karena dia sudah ada dalam WB itu sendiri. Oke. Lalu kita gambarkan density plot histogram lawan dengan FWBI-nya. Lalu gamma begitu juga, density gamma, D gamma, gunakan sum, log, dan tanda minus untuk menjalankan program log likelihood, lalu gunakan optim, lalu dapatlah kita parameter 1, namanya alpha, parameter 2 namanya theta. Lalu ada FGMI, density gamma XI. Sedangkan nilai AIC cukup kita gunakan 2 kali GM, siku 2 kali nilai GM yang item kedua. Lalu kita gambarkan. Hal yang sama juga nanti untuk log normal, kita hanya gunakan DL norm. Dan cara yang sama juga untuk normal, D norm. Cara yang sama juga untuk log logistik, D logis. Oke, sama saja logistik, sum, log, D logis. Karena D logis sudah baku dalam R. Jadi kalau mau kita jalankan logistik, kita coba jalankan run, ini dia logistik. Lalu kita panggil LJ. Nah ini parameter 1, ini parameter 2. Dan ini nilai minus log likelihood. Sehingga untuk mencari AIC-nya cukup hanya kita gunakan 2 dikali LJ item kedua. Cara memanggil item kedua itu enggak sembarangan. Ada kurung siku 2 kali, itu cara memanggil LJ. Lalu tanda minusnya hilang, tidak pakai tanda minus lagi, karena sudah diwakili oleh LJ2. Oke, kita coba run seluruhan. Kita lihat hasil yang kita peroleh, apakah memang layak dimaksimalisasi untuk model-model lain atau tidak. Kita coba runkan saja semua. Oke, kita run. Nah ini yang merah untuk Weibull, yang biru untuk gamma, yang hijau untuk log normal, yang oranye untuk normal, yang coklat untuk logistik. Jadi kalau kita lihat memang kemampuan yang baik itu pada gamma. Gamma itu hampir dia dapat menangkap, mengcapture histogram data dengan baik dibandingkan dengan log normal dan log logistik normal serta Weibull itu sendiri. Untuk memastikannya kita coba gabung gambarnya. Kita gabung gambar kita dalam satu layar. Kita coba gabung dalam satu layar. Nah, ini dia. Jadi nampak. Yang biru itu memang nampak sekali dapat mengcapture dengan sempurna log normal. Nah, untuk lebih mantapnya lagi kita lihat AIC all-nya. AIC all, AIC all. Nah, gamma itu paling rendah tuh 248 dibanding dengan Weibull 249, log normal 263, normal naik 287 dan logistik menjadi 272. Jadi apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, kita sudah dapat menunjukkan bahwa dengan memaksimalkan model-model yang ada di R itu sendiri juga menjadi kajian yang sangat menarik. Apabila kita asah, kita sajikan dengan baik,
akan menjadikan suatu bahan yang dapat digunakan untuk menghasilkan riset-riset artikel tertentu. Jadi tidak perlu susah-susah memastikan seperti apa fungsi densitasnya, seperti apa log likelihood-nya, hanya tinggal menggunakan bentuk baku yang sudah ada dalam R itu sendiri. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini cukup menarik. Saya rasa untuk para pemula itu ini bahan ini sangat layak untuk digunakan dalam menghasilkan riset-riset permulaan bagi pemula. Saya rasa Radar Institute itu tugasnya selalu memandirikan mahasiswa dengan kajian-kajian riset. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.